Halo, perkenalkan nama saya Sang Martin Sitanggang. Pada kali ini saya akan bahas 10 soal kimia mengenai hidrokarbon dan termokimia. Oke, soal pertama. Sebutkan nama rumusnya berikut. Oke, cara mencari nama rumusnya berikut. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu ini senyawa apa. Di sini tidak ada rangkap, maka ini disebut senyawa alkana. Jika ada rangkap 2 atau 3, maka ini merupakan senyawa alkena dan alkuna. Oke, karena ini senyawa alkana, maka kita akan mencari dulu rantai terpanjangnya. Cara mencari rantai terpanjang dengan mencari C terbanyak pada setiap ujungnya. Contoh dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Dari sini ada 1, 2, 3, 4. Rantai terpanjangnya ada 5. Bisa dari sini atau dari sini. Maka kita akan buat dari sini saja. Selanjutnya kita akan membuat penomoran. Cara membuat penomorannya adalah dengan melihat cabang terdekatnya. Contoh jika dari sini 1, 2, maka cabangnya ada pada yang kedua. Jika dari sini 1, 2, 3, cabangnya ini ada jika pada yang ketiga. Karena cabang yang terdekat ada pada di sini, maka kita akan buat penomorannya jadi 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya kita melihat cabangnya ada berapa. Karena di sini ada 2, 1, 2, maka kita sebut sebagai D. Lalu di sini cabangnya hanya ada C saja, dan di sini juga hanya ada C saja, maka kita buat metil. Jadi nama cabangnya adalah dimetil. Oke, maka kita akan masukkan nama rumus senyawa. Di sini kita hitung dulu pada cabangnya ada pada angka berapa saja. Contoh dari sini 1, 2. Cabangnya ada pada nomor kedua, dan 1, 2, 3. Cabangnya ini ada pada nomor ketiga. Maka kita buat nomor dari cabang tersebut 2,3 strip dimetil strip. Kita hitung banyaknya C pada rantai terpanjang tersebut. Banyaknya C ada 5. Ingat, jika C-nya 1, maka namanya adalah met. Jika 2, maka et. Jika 3, maka prop. Jika 4, maka but. Jika 5, maka namanya adalah pen. Kita masukkan jadi pen karena ada 5. Lalu di sini merupakan senyawa alkana. Ingat, alkana huruf terakhirnya ada ana, maka kita tulis ana. Jika senyawanya alkena, kita tulis huruf terakhirnya ena. Jika senyawanya alkuna, maka kita tulis huruf terakhirnya una. Jadi nama rumusnya berikut adalah 2,3 dimetil pentana. Selanjutnya soal nomor 2, sebutkan nama rumus senyawa berikut. Oke, pertama-tama kita cari rantai terpanjangnya dulu. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Bebas kita pilih yang mana saja. Contoh kita buat dari sini. Lalu kita melakukan atau membuat penomoran. Cara membuat penomoran tadi seperti biasa dengan mencari cabang terdekat. Jika dari sini 1, 2, 3, 4, maka cabangnya berada pada angka 4. Jika dari sini 1, 2, cabangnya berada pada angka 2. Maka kita akan melakukan membuat penomoran dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Lalu kita lihat cabangnya hanya ada 1. Dan
cabangnya hanya C. Maka bisa kita buat nama cabangnya adalah metil karena hanya ada satu. Jika dua, kita buat dimetil. Oke, kita hitung cabangnya ada pada angka berapa? 1, 2. Oke, ada pada angka 2. Maka kita tulis 2 strip metil strip. Di sini rantai terpanjangnya ada 5C. C-nya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ingat, jika C-nya 5 maka namanya pen. Dan di sini senyawanya merupakan senyawa alkana, maka kita tambah ana. Jadi nama rumus senyawa berikut 2-metil pentana. Lanjut soal nomor 3. Sebutkan nama senyawa berikut. Oke, kita lihat di sini dahulu. Nah, senyawanya merupakan senyawa apa? Di sini ada rangkap 2. Maka nama senyawanya adalah senyawa alkena. Selanjutnya kita membuat rantai terpanjang. Ingat, karena ini merupakan senyawa alkena, maka kita buat rantai terpanjangnya dari yang dekat dengan rangkap, yaitu dari sini, dekat dengan rangkap. Kita buat rantainya. Lalu membuat penomorannya juga dekat dengan rantai, yaitu dari C sini. 1, 2, 3. Selanjutnya kita lihat cabangnya ada berapa? Ya, di sini ada 2 dan cabangnya C dan C. Maka namanya adalah dimetil. Kita hitung cabangnya ada pada nomor berapa? 1, 2. Ya, cabangnya ada pada nomor 2. Maka kita tulis 2,2. Karena cabangnya ada 2, kita buat jadi dimetil strip. Lalu C-nya pada rantai ada 3, 1, 2, 3. Ingat, jika C-nya ada 3 maka namanya prop. Karena ini senyawa alkena maka kita tambah ena. Jadi nama senyawa berikut adalah 2,2 dimetil propena. Selanjutnya nomor 4. Jumlah atom C sekunder pada senyawa berikut adalah. Oke, kita harus tahu dulu atom C sekunder. Atom C sekunder merupakan atom karbon yang mengikat 2 atom C lain. Contohnya, dibilang tadi atom C sekunder adalah atom karbon yang mengikat 2 atom C lain. Di sini atom C sekundernya merupakan ini, karena dia mengikat 2 atom karbon lain, yang ini dan yang ini, maka ini merupakan C sekundernya. Oke, kita cari atom C sekundernya. Di sini pada bagian C sini hanya mengikat 1 atom C. Kalau pada C sini mengikat 3 atom, 1, 2, 3. Tidak, pada bagian sini mengikat 2, 1, 2. Maka ini merupakan atom C sekunder. Pada bagian sini juga 1, 2. Pada bagian sini mengikat 4, 1, 2, 3, 4. Maka ini bukan. Pada bagian sini mengikat 2, 1, 2. Pada bagian sini mengikat 3, 1, 2, 3. Ini bukan. Pada bagian sini mengikat 2, 1, 2. Berarti ini ya. Pada bagian sini mengikat 1. Maka ini bukan. Pada bagian sini mengikat 2, yaitu 1 dan 2. Maka ini ya. Pada bagian sini hanya mengikat 1. Jadi tidak. Pada bagian sini hanya mengikat 1, jadi tidak, ini juga tidak, dan ini juga tidak. Maka atom C sekundernya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jumlah atom C sekunder pada senyawa berikut
ada 5. Nomor 5. Apa perbedaan antara hidrokarbon siklik dengan aromatik? Jelaskan disertai contoh. Oke. Hidrokarbon siklik merupakan senyawa hidrokarbon yang membentuk rantai karbon tertutup. Oke. Hidrokarbon siklik merupakan senyawa hidrokarbon yang membentuk rantai karbon yang tertutup. Contohnya, adalah ini. Di sini merupakan contoh hidrokarbon yang membentuk rantai karbon tertutup. Dia tidak memiliki celah, dia tertutup semua. Jadi ini merupakan hidrokarbon siklik. Lanjut. Hidrokarbon aromatik merupakan senyawa hidrokarbon yang terdiri atas 6 atau lebih atom C yang berstruktur cincin dan mengandung ikatan jenuh serta tidak jenuh. Oke, jadi hidrokarbon aromatik merupakan senyawa hidrokarbon yang terdiri atas 6 atau lebih atom C yang berstruktur cincin dan mengandung ikatan jenuh serta tidak jenuh. Oke, di sini dibilang mengandung 6 atom C atau lebih dan mengandung ikatan jenuh serta tidak jenuh. Jadi kita harus tahu ikatan jenuh dan ikatan tidak jenuh. Ikatan jenuh adalah ikatan yang tidak memiliki rangkap, sedangkan tidak jenuh adalah ikatan yang memiliki rangkap. Jadi contohnya adalah ini. Dia memiliki 6 atom C. 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau lebih. Dan
mengandung ikatan jenuh serta tidak jenuh. Contoh, ikatan tidak jenuh, ikatan jenuh, lanjut ikatan tidak jenuh, ikatan jenuh, ikatan tidak jenuh, ikatan jenuh. Maka ini disebut dengan hidrokarbon siklik. Oke, soal berikutnya. Kelompokkan reaksi-reaksi berikut ke dalam reaksi eksoterm atau endoterm. Oke, sebelum mulai kita harus tahu dulu pengertiannya. Reaksi eksoterm adalah reaksi kimia yang melepaskan kalor. Reaksi ini ditandai dengan delta H negatif. Jadi reaksi eksoterm adalah reaksi kimia yang melepas kalor. Delta H-nya ditandai dengan negatif. Jadi reaksi eksoterm adalah reaksi kimia yang melepas kalor. Delta H-nya ditandai dengan negatif. Sedangkan reaksi endoterm adalah reaksi yang memerlukan kalor. Ditandai dengan delta H sama dengan positif. Jadi reaksi endoterm ini merupakan kebalikan dari reaksi eksoterm. Jika eksoterm melepas kalor, maka endoterm memerlukan kalor. Eksoterm ditandai dengan negatif, delta H sama dengan negatif, sedangkan endoterm ditandai delta H sama dengan positif. Oke, soal nomor 6. H2O2 diuraikan menjadi H2O tambah setengah O2. Delta H sama dengan negatif 98,15 kJ. Ya, ini merupakan reaksi eksoterm karena delta H-nya sama dengan negatif. Jadi ini merupakan eksoterm. Nomor 7. N2O4 menjadi 2NO2 delta H positif 58 kJ. Oke, karena delta H-nya positif, maka ini merupakan reaksi endoterm. Selanjutnya, CaCO3 diuraikan menjadi CaO ditambah CO2. Delta H-nya sama dengan positif 178,5 kJ. Karena delta H-nya positif, maka ini merupakan reaksi endoterm. Selanjutnya, Fe3O4 ditambah 4H2 menjadi 3Fe ditambah 4H2O. Delta H sama dengan min 35 kJ. Karena delta H-nya adalah negatif, maka ini merupakan reaksi eksoterm. Nomor 10 atau terakhir, CuO ditambah H2 menjadi Cu ditambah H2O. Delta H sama dengan negatif 20,7 kJ. Karena delta H-nya negatif, maka ini merupakan reaksi eksoterm. Sekian pembahasan soal kimia, 10 soal mengenai hidrokarbon dan termokimia.